wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nursiam dengan NIM 612012302292 dari Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Teori Ekonomi. Materi yang akan dibahas itu ada 11 judul materi. Yang pertama tentang konsep dasar ekonomi mikro dan makro, yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga ada masalah ekonomi, yang keempat ada teori permintaan dan penawaran, yang kelima ada teori produksi, yang keenam ada struktur pasar, yang ketujuh ada pendapatan nasional, yang kedelapan persaingan monopolistik, yang kesembilan pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang kesepuluh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan yang kesebelas tentang perekonomian terbuka. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama tentang konsep dasar ekonomi mikro dan makro. Nah, yang pertama kita bahas tentang ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individu seperti konsumen, individu sebagai pemilik produksi maupun sebagai produsen. Tujuan ekonomi mikro untuk memahami perilaku konsumen dan produsen untuk meningkatkan efisiensi pasar. Nah, contoh ekonomi mikro itu yang pertama itu ada permintaan dan penawaran, yang kedua ada perilaku konsumen, yang ketiga ada produksi dan biaya, dan yang keempat yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permintaan penawaran pada yang pertama itu? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Misalnya misal harga apel turun, maka jumlah apel yang diminta oleh konsumen akan meningkat. Nah, penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Misalnya, jika harga beras naik, maka petani akan lebih memotivasi untuk memproduksi dan menjual lebih banyak beras. Contohnya, kayak jika harga kopi naik, permintaan kopi mungkin akan turun karena konsumen beralih ke minuman lain yang lebih murah. Yang kedua itu ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen mempelajari bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan untuk membeli barang dan jasa. Nah, ini melibatkan preferensi, anggaran, dan pengaruh sosial. Contohnya kayak seorang konsumen yang lebih menyukai produk organik mungkin akan memilih untuk membeli sayuran organik meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan sayuran biasa. Yang ketiga ada produksi dan biaya. Produksi adalah proses mengubah input sumber daya menjadi output barang atau jasa. Nah, biaya produksi mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Contohnya, sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan baku seperti kulit atau sol, tenaga kerja, dan mesin untuk memproduksi sepatu. Nah, jika biaya bahan baku meningkat, maka biaya total produksi sepatu juga akan meningkat. Yang terakhir ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual homogen atau sama, dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Nah, dalam pasar ini harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Contohnya pasar sayur mayur di pasar tradisional di mana banyak petani menjual sayuran yang sama dan konsumen dapat memilih dari berbagai penjual dengan harga yang hampir sama. Selanjutnya itu tentang ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Tujuan ekonomi makro yaitu menciptakan lapangan kerja, mengendalikan inflasi, dan mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Nah, adapun contoh dari perekonomian makro yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara dari waktu ke waktu, biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau PDB. Contohnya, jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi 5% dalam setahun, artinya nilai total barang dan jasa yang diproduksi meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Misalkan jika PDB tahun lalu adalah 1 triliun, maka tahun ini menjadi 1,5 triliun. Yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode tertentu. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Contohnya, jika harga roti tahun lalu 15.000 dan tahun ini menjadi 16.500, maka terjadi inflasi sebesar 10% untuk roti tersebut. Jika inflasi terus meningkat, maka masyarakat akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mampu dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Tingkat pengangguran sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi. Contohnya, jika sebuah pabrik menutup operasinya dan 100 pekerja kehilangan pekerjaan, maka jumlah pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Jika total angkatan kerja di daerah itu adalah 1.000 orang, maka tingkat pengangguran menjadi 10%. Yang keempat, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jika bank sentral menurunkan suku bunga atau pinjaman menjadi lebih murah, mendorong individu dan bisnis untuk meminjam dan berinvestasi lebih banyak.
Misalnya, jika suku bunga turun dari 5% menjadi 3%, lebih banyak orang mungkin akan mengambil hipotek untuk membeli rumah. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang elastisitas permintaan. Elastis adalah konsep umum yang mengukur perubahan variabel tergantung terhadap variabel bebas. Nah, elastisitas permintaan yaitu mengukur kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan faktor tertentu. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor elastisitas harga, yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan atau penawaran suatu barang sebagai respon terhadap perubahan harga barang tersebut. Jika elastisitas harga lebih besar dari 1, maka barang tersebut dianggap elastis. Jika kurang dari 1, maka inelastis. Contohnya, jika harga sebuah smartphone naik 10% dan jumlah yang diminta turun 20%, maka elastis harga permintaan adalah min 20% per 10% sama dengan min 2. Ini menunjukkan bahwa permintaan smartphone tersebut elastis karena perubahan harga menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam jumlah yang diminta. Yang kedua ada elastisitas silang, yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan suatu barang sebagai respon terhadap perubahan harga barang lain. Ini digunakan untuk menentukan hubungan antara dua barang, apakah barang tersebut substitusi elastisitas silang positif atau komplementer elastisitas silang negatif. Contohnya, jika harga kopi naik 5% dan jumlah permintaan teh sebagai barang substitusi meningkat 10%, maka elastisitas silang adalah 10% per 5% sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa kopi dan teh adalah barang substitusi karena kenaikan harga kopi menyebabkan peningkatan permintaan untuk teh. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan suatu barang sebagai respon terhadap perubahan pendapatan konsumen. Jika elastisitas pendapatan lebih besar dari 1, barang tersebut dianggap barang mewah. Jika kurang dari 1, barang tersebut dianggap barang kebutuhan. Contohnya, jika pendapatan konsumen meningkat 10% dan jumlah permintaan untuk mobil mewah meningkat 15%, maka elastisitas pendapatan adalah 15% per 10% sama dengan 1,5. Ini menunjukkan bahwa mobil mewah adalah barang mewah karena permintaan meningkat lebih besar daripada peningkatan pendapatan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada 5. Yang pertama, inelastis sempurna, yaitu tidak ada perubahan jumlah meski harganya berubah. Yang kedua, elastis sempurna, yaitu permintaan tak terbatas pada harga tertentu. Yang ketiga ada uniter elastis, yaitu perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah. Yang keempat ada tidak elastis, yaitu perubahan kecil dalam jumlah. Yang kelima itu ada elastis, yaitu perubahan besar dalam jumlah. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada ketersediaan barang substitusi, yaitu semakin banyak barang substitusi yang tersedia, semakin elastis permintaan suatu barang. Jika harga barang tersebut naik, konsumen dapat dengan mudah beralih ke barang substitusi yang lebih murah. Contohnya, jika harga kopi naik dan ada banyak alternatif seperti teh atau minuman lain, maka permintaan kopi akan sangat elastis. Sebaliknya, jika tidak ada substitusi yang dekat, permintaan akan lebih inelastis. Yang kedua ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen mempengaruhi elastisitas permintaan. Barang-barang mewah cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis, sedangkan barang-barang kebutuhan memiliki permintaan yang lebih inelastis. Contohnya, ketika pendapatan seorang meningkat, mereka mungkin lebih cenderung untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil atau liburan. Jika harga mobil naik, permintaan untuk mobil tersebut mungkin turun secara signifikan. Namun untuk barang kebutuhan seperti beras, permintaan mungkin tidak banyak berubah meskipun harganya naik. Yang ketiga ada jangka waktu. Elastisitas permintaan dapat bervariasi tergantung pada jangka waktu yang dipertimbangkan. Dalam jangka pendek, permintaan cenderung lebih inelastis karena konsumen mungkin tidak segera dapat mengubah kebiasaan belanja mereka. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen memiliki lebih banyak waktu untuk mencari alternatif. Contohnya, jika harga bensin naik dalam jangka pendek, banyak orang mungkin tetap menggunakan mobil mereka karena tidak ada alternatif yang cepat. Namun dalam jangka panjang, mereka mungkin beralih ke transportasi umum atau membeli mobil yang lebih efisiensi bahan bakar sehingga permintaan menjadi lebih elastis. Yang selanjutnya ada elastis penawaran, yaitu mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga. Nah, jenis-jenis elastis penawaran itu ada 5. Yang pertama tidak elastis sempurna, yaitu tidak ada perubahan jumlah. Yang kedua tidak elastis, yaitu perubahan kecil dalam jumlah. Yang ketiga uniter elastis, yaitu perubahan harga sebanding dengan jumlah. Yang keempat elastis, yaitu perubahan besar dalam jumlah. Yang kelima
elastis sempurna, yaitu penawaran tak terbatas pada harga tertentu. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi dapat membuat penawaran lebih inelastis. Jika biaya untuk produksi barang meningkat, produsen mungkin tidak dapat atau tidak mau meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, terutama jika mereka tidak dapat menaikkan harga. Contohnya, jika harga bahan baku untuk membuat sepatu meningkat, produsen mungkin tidak dapat memproduksi lebih banyak sepatu tanpa menaikkan harga. Hal ini dapat menyebabkan penawaran sepatu menjadi inelastis. Yang kedua, jangka waktu sangat singkat, pendek, dan panjang. Nah, elastisitas penawaran dapat bervariasi tergantung pada jangka waktu. Dalam jangka pendek, produsen mungkin tidak dapat dengan cepat menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan karena keterbatasan kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, produsen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan dapat lebih responsif terhadap perubahan harga. Contohnya, jika harga sayuran meningkat dalam jangka pendek, petani mungkin tidak dapat segera meningkatkan jumlah sayuran yang mereka tanam. Namun, dalam jangka panjang mereka dapat menambah lahan atau meningkatkan teknik pertanian untuk meningkatkan penawaran. Yang ketiga ada jenis barang. Jenis barang yang ditawarkan juga mempengaruhi elastisitas penawaran. Barang-barang yang mudah diproduksi atau memiliki banyak alternatif dalam proses produksinya cenderung memiliki penawaran yang lebih elastis. Sebaliknya, barang-barang yang sulit diproduksi atau memiliki proses produksi yang rumit cenderung memiliki penawaran yang lebih inelastis. Contohnya, barang-barang seperti pakaian atau makanan cepat saji biasanya memiliki penawaran yang lebih elastis karena produsen dapat dengan cepat menyesuaikan produksi. Namun, barang-barang seperti minyak bumi atau barang seni yang unik mungkin memiliki penawaran yang lebih inelastis karena keterbatasan dalam produksi atau pasokan. Nah, materi yang ketiga yaitu masalah ekonomi. Kelangkaan sebagai sumber masalah. Kelangkaan merujuk pada keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kelangkaan ekonomi merupakan masalah mendasar karena sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Kesenjangan antara penawaran dan permintaan merupakan manifestasi kelangkaan. Nah, faktor penyebab kelangkaan itu ada 4. Yang pertama itu keterbatasan jumlah sumber daya alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia tidak mengelola sumber daya. Yang terakhir, peningkatan kebutuhan manusia melebihi kemampuan penyediaan. Nah, selanjutnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi meliputi berbagai isu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait jual beli, tawar-menawar, ekspor-impor, dan isu-isu global. Contoh masalah ekonomi yang umum di Indonesia meliputi pengangguran, kemiskinan, harga, profit, inflasi, hutang, sistem ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun masalah pokok ekonomi, yang pertama, masalah pokok ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ini membahas isu-isu utama yang mempengaruhi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masalah pokok ekonomi itu meliputi yang pertama, produksi, yaitu menciptakan atau membuat barang. Yang kedua itu distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga itu ada konsumsi, yaitu memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan barang dan jasa. Nah, adapun masalah ekonomi modern fokus pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa dan berapa yang diproduksi atau what, bagaimana cara memproduksinya atau how, untuk siapa diproduksi atau who. Nah, yang pertama itu ada dan berapa yang apa. Yang pertama itu apa dan berapa yang diproduksi atau what. Nah, contoh itu misalkan sebuah negara mungkin harus memutuskan apakah akan memproduksi lebih banyak makanan, pakaian, atau teknologi. Misalnya, jika permintaan akan mobil listrik meningkat, produsen mungkin akan memutuskan untuk memproduksi lebih banyak mobil listrik daripada mobil berbahan bakar fosil. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya atau how, yaitu contohnya sebuah perusahaan dapat memilih secara manual atau menggunakan mesin otomatis. Misalnya, pabrik mobil dapat menggunakan robot untuk merakit mobil yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, untuk siapa diproduksi atau who, yaitu contohnya jika sebuah perusahaan memproduksi barang mewah, maka produk tersebut mungkin dituju untuk konsumen dengan pendapatan tinggi. Sebaliknya, jika perusahaan memproduksi barang kebutuhan pokok, produk tersebut akan ditujukan untuk masyarakat umum. Misalnya, pemerintah mungkin juga terlibat dalam menentukan alokasi barang tertentu, seperti subsidi untuk makanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu tentang teori permintaan dan penawaran. Pengertian teori permintaan adalah hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta pembeli dengan harga pada suatu pasar dalam periode tertentu. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama itu harga barang itu sendiri, yaitu harga barang itu sendiri adalah faktor utama yang mempengaruhi permintaan.
Contohnya, jika harga roti naik dari 10.000 menjadi 12.000, maka jumlah roti yang dibeli oleh konsumen mungkin akan berkurang karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah. Yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain dapat mempengaruhi permintaan barang tertentu, terutama jika barang tersebut adalah barang substitusi atau komplementer. Contohnya, jika harga kopi naik, maka permintaan untuk teh sebagai barang substitusi mungkin akan meningkat. Sebaliknya, jika harga gula, barang komplementer naik, permintaan untuk kopi mungkin akan menurun. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen mempengaruhi daya beli mereka. Contohnya, jika pendapatan seorang meningkat, mereka mungkin akan memilih lebih banyak pakaian baru, barang normal. Namun jika mereka beralih dari membeli mie instan, barang inferior ke makanan yang lebih mahal, permintaan untuk mie instan mungkin akan menurun. Yang keempat, jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan atau anggota keluarga yang bergantung pada satu individu juga mempengaruhi permintaan. Contohnya, keluarga dengan banyak anak mungkin akan membeli lebih banyak makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga dibandingkan dengan individu yang tinggal sendiri. Yang kelima, selera konsumen. Selera konsumen dan preferensi konsumen dapat berubah seiring waktu mempengaruhi permintaan. Contohnya, jika ada tren kesehatan yang meningkat dan lebih banyak orang beralih ke makanan organik, maka permintaan untuk produk organik akan meningkat. Sebaliknya, jika ada beralih alternatif tentang suatu produk, permintaan untuk produk tersebut mungkin akan menurun. Nah, adapun hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, jumlah barang yang diminta meningkat. Selanjutnya tentang pengertian teori penawaran. Teori penawaran adalah hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen dengan harga pada suatu pasar. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 7. Yang pertama itu harga barang sendiri. Harga barang itu sendiri adalah faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Contohnya, jika harga minyak goreng naik, produsen akan lebih termotivasi untuk memproduksi dan menjual lebih banyak minyak goreng karena potensi keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain dapat mempengaruhi penawaran barang tertentu, terutama jika barang tersebut adalah barang substitusi atau komplementer. Contohnya, jika harga daging sapi naik, peternak mungkin akan lebih memilih untuk memproduksi daging sapi daripada daging ayam, sehingga penawaran daging ayam mungkin akan menurun. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Contohnya, jika harga bahan baku untuk membuat sepatu meningkat, produsen mungkin akan mengurangi jumlah sepatu yang ditawarkan karena biaya produksi yang lebih tinggi. Yang keempat, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan seperti memaksimalkan keuntungan atau pangsa pasar dapat mempengaruhi keputusan penawaran. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mungkin memilih untuk menawarkan produk baru dengan harga lebih rendah untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, meskipun itu berarti keuntungan jangka pendek yang lebih rendah. Yang kelima, teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi yang dapat meningkatkan penawaran. Contohnya, jika sebuah pabrik mengadopsi teknologi otomatis baru, mereka mungkin dapat memproduksi lebih banyak mobil dalam waktu yang lebih singkat sehingga meningkatkan penawaran. Yang keenam, perkiraan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menahan penawaran saat ini untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi nanti. Contohnya, jika petani percaya bahwa harga sayuran akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, mereka mungkin akan menunda penjualan sayur mereka saat ini untuk menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketujuh, pajak dan subsidi. Pajak yang dikenakan pada produsen dapat mengurangi jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan subsidi dapat meningkatkan penawaran dengan mengurangi biaya produksi. Contohnya, jika pemerintah memberikan subsidi untuk produksi energi terbarukan, produsen energi terbarukan mungkin akan meningkatkan penawaran mereka karena biaya produksi yang lebih rendah. Sebaliknya, jika pajak untuk produksi tertentu meningkat, produsen mungkin akan mengurangi penawaran barang tersebut. Yang 8, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti kebijakan pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor sosial juga dapat mempengaruhi penawaran. Contohnya, jika terjadi bencana alam yang merusak lahan pertanian, penawaran produk pertanian mungkin akan menurun. Selain itu, regulasi pemerintah yang ketat terhadap suatu industri juga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran. Jika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Nah, oke. Untuk materi yang kelima yaitu tentang teori produksi. Teori produksi adalah cara perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Mengkaji hubungan antara tujuan produksi dengan faktor produksi yang terlibat memberikan pedoman mencapai tujuan produksi dengan mempertimbangkan faktor produksi yang dimiliki. Nah, adapun faktor produksi yang pertama, sumber daya alam, bahan baku yang ditemukan di alam, sumber daya manusia, tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, sumber daya modal yaitu sarana produksi seperti peralatan, teknologi, dan infrastruktur. Yang keempat ada sumber daya pengusaha yaitu kemampuan dalam mengorganisir, mengelola, dan mengambil resiko dalam produksi.
Nah, adapun fungsi produksi itu ada 3. Yang pertama, hubungan fungsional antara input atau faktor produksi dan output atau jumlah produksi. Yang kedua, input sebagai penyebab, output sebagai akibat. Yang ketiga, dituliskan dalam bentuk persamaan Q sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, Xn, di mana Q adalah output dan X1, X2, X3, dan Xn adalah input. Nah, adapun jangka waktu produksi, yaitu ada 2. Yang pertama, jangka pendek, yaitu input variabel seperti tenaga kerja dapat berubah sedangkan input lain tetap. Contohnya, menambah pekerja untuk meningkatkan produksi selama permintaan tinggi. Yang kedua, jangka panjang, yaitu semua faktor produksi bisa diubah. Contohnya, memperluas pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu struktur pasar. Adapun pengertian pasar dalam arti sempit yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang dan jasa. Dalam arti luas yaitu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menentukan harga keseimbangan. Nah, adapun fungsi dan peran pasar dalam perekonomian. Fungsi pasar yang utama itu distribusi, yaitu menghubungkan produsen dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pembentukan harga, yaitu menentukan harga melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, promosi, yaitu membantu produsen memperkenalkan produk baru. Nah, adapun peran pasar yang pertama itu produsen, yaitu memperlancar penjualan, mempromosikan produk, mendapatkan bahan baku. Yang kedua ada konsumen, memudahkan memperoleh barang atau jasa. Yang ketiga, pembangunan, yaitu menyediakan barang dan jasa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Yang terakhir itu sumber daya manusia, yaitu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Selanjutnya, ada macam-macam pasar. Berdasarkan jenisnya itu ada 2. Yang pertama, barang konsumsi, yaitu barang yang langsung dikonsumsi. Yang kedua, faktor produksi, yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Jenis pasar yang macam pasar yang selanjutnya itu berbentuk wujud, yaitu konkret, nyata, bisa dilihat, abstrak, tidak nyata, dan tidak bisa dilihat. Barang yang dijual berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Adapun waktu jual belinya yang pertama harian berlangsung setiap hari, mingguan sekali dalam seminggu, bulanan sekali dalam sebulan, tahunan sekali dalam setahun. Tempat berdasarkan nama tempat atau daerah tempatnya. Yang pertama luas, jangkauan, distribusi, lokal area terbatas, daerah area regional, nasional, seluruh wilayah negara, internasional itu melintas batas negara. Nah, struktur pasar sendiri yaitu merupakan gambaran karakteristik pasar, meliputi jumlah pembeli dan penjual, jenis produk, hambatan, dan kemudahan masuk dan keluar pasar. Adapun jenis struktur pasar, yang pertama itu persaingan sempurna itu misalnya banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli. Tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Yang kedua, barang homogen. Produk yang dijual di pasar persaingan sempurna adalah barang yang homogen atau identik. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk yang ditawarkan oleh penjual yang berbeda sehingga konsumen tidak memiliki preferensi terhadap produk dari penjual tertentu. Yang ketiga, bebas masuk dan keluar pasar. Dalam pasar ini tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Penjual baru dapat dengan mudah memasuki pasar jika mereka melihat peluang keuntungan, dan penjual yang tidak dapat bersaing dapat keluar dari pasar tanpa kesulitan. Yang keempat, mobilitas sumber daya seperti tenaga kerja dan modal dapat bergerak dengan bebas antara berbagai industri. Ini memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan dalam permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya materi ke-7 tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty pada tahun 1665. Sejarah pendapatan nasional pertama kali dihitung oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Dinamakan pendapatan masyarakat dan merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu 1 tahun. Nah, pendapatan masyarakat sekaligus juga merupakan pengeluaran masyarakat, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat dan surplus pendapatan yang tidak dikonsumsi. George Gary King pada tahun 1696 menambahkan nilai investasi sebagai salah satu unsur pendapatan nasional. Karakteristik pendapatan nasional yaitu ada 10. Yang pertama, mengukur kesejahteraan ekonomi, yaitu menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menggunakan perhitungan ekonomis tertentu, yaitu dihitung dengan menggunakan metode-metode ekonomi tertentu. Yang ketiga, mencakup semua sektor ekonomi, yaitu meliputi semua sektor ekonomi yang ada di suatu negara. Yang keempat,
terkait dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kelima, tergantung pada faktor produksi, yaitu dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas faktor produksi yang tersedia. Yang keenam, dapat dihitung secara nominal dan real, yaitu dapat diukur dengan menggunakan nominal dan real. Yang ketujuh, perbedaan pendapatan nasional bruto dan neto, yaitu membedakan pendapatan nasional bruto dan neto. Yang kedelapan, yaitu mencakup aktivitas formal dan informal, yaitu meliputi aktivitas ekonomi formal dan informal. Yang kesembilan itu berhubungan dengan kebijakan fiskal dan moneter, yaitu dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter. Yang kesepuluh yaitu mencerminkan stabilitas ekonomi, yaitu menunjukkan stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, adapun konsep pendapatan nasional, yang pertama itu produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara dalam satu periode. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau PNB, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik di dalam maupun di luar negeri dalam satu periode. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau PNN, yaitu PNB dikurangi dengan penyusutan. Nah, materi yang ke-8 yaitu persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana banyak penjual menawarkan produk yang serupa, tetapi tidak identik. Setiap perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga, tetapi ada juga persaingan dari produk lain. Nah, adapun ciri-ciri persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak penjual, yaitu terdapat banyak perusahaan yang beroperasi di pasar. Yang kedua, produk yang berbeda, yaitu produk yang ditawarkan memiliki perbedaan dalam hal kualitas, fitur, atau merek. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar, yaitu perusahaan baru dapat masuk ke pasar dengan relatif mudah dan perusahaan yang tidak menguntungkan dapat keluar. Yang terakhir yaitu kekuatan pasar, yaitu setiap perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga meskipun tidak sepenuhnya mengendalikan pasar. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian persaingan monopolistik. Keuntungan dari persaingan monopolistik itu yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan produk. Yang kedua, inovasi dan diferensi produk didorong oleh persaingan. Nah, kerugiannya itu yang pertama, harga cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Yang kedua itu, sumber daya mungkin tidak digunakan secara efisien. Nah, adapun contoh persaingan monopolistik, contoh yang umum termasuk pasar makanan cepat saji, pakaian, dan produk kosmetik, di mana banyak merek bersaing dengan produk yang mirip tetapi memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, materi yang ke-9 tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang ditentukan oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran dengan keterlibatan pemerintah minimal. Nah, kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Tujuannya untuk mengatur ekonomi, melindungi hak konsumen, meningkatkan kesejahteraan, dan mengatur lingkungan. Nah, adapun interaksi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah saling terkait dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kestabilan politik, dan lingkungan hidup. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pasar bebas untuk mencegah ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan persaingan tidak stabil. Yang terakhir, kebijakan pemerintah bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan kepentingan publik. Nah, adapun keuntungan dan kerugian pasar bebas. Keuntungan pasar bebas. Yang pertama itu efisiensi ekonomi, yaitu pasar bebas meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan hambatan perdagangan, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik. Nah, persaingan yang sehat mendorong perusahaan untuk menekan biaya dan meningkatkan kualitas produk sehingga menciptakan nilai lebih bagi konsumen. Yang kedua, inovasi dan pengembangan. Persaingan di pasar bebas mendorong perusahaan untuk berinovasi, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan teknologi. Nah, inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga mempercepat kemajuan teknologi di berbagai sektor. Yang ketiga, pilihan konsumen. Pasar bebas memberikan konsumen akses ke berbagai produk dan layanan dari berbagai negara, meningkatkan pilihan yang tersedia. Dengan lebih banyak pilihan, konsumen dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang selanjutnya, peningkatan kesejahteraan. Dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi, pasar bebas berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan dan akses ke produk yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, adapun kerugian dari pasar bebas, yang pertama, ketimpangan ekonomi. Pasar bebas dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, di mana kekayaan cenderung terakumulasi pada segelintir individu atau perusahaan besar. Yang kedua, monopoli dan oligopoli. Dalam beberapa kasus, pasar bebas dapat mengarah pada pembentukan monopoli atau oligopoli di mana satu perusahaan menguasai pasar. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan mungkin mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya.
Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi. Pasar bebas dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi yang signifikan, termasuk resensi dan krisis keuangan akibat dari spekulasi dan perilaku pasar yang tidak teratur. Nah, selanjutnya ada peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, mengatur perusahaan dan industri. Yang kedua, kebijakan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, perlindungan sosial. Yang selanjutnya, perdagangan internasional dan pasar bebas. Globalisasi mendorong terjadinya pasar bebas di tingkat internasional. Perjanjian perdagangan bebas bertujuan mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Perdagangan bebas memiliki pro dan kontra. Selanjutnya ada model ekonomi pasar bebas. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi dan distribusi dimiliki secara pribadi dan dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam sistem ini, pasar berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Yang kedua, ekonomi pasar bebas sosial, yaitu model yang menggabungkan prinsip-prinsip pasar bebas dengan perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Dalam model ini, pasar tetap menjadi mekanisme utama untuk alokasi sumber daya, tetapi pemerintah berperan aktif dalam menyediakan jaminan sosial dan perlindungan bagi warga negara. Yang ketiga ada neoliberalisme, adalah pendekatan ekonomi yang menekankan pentingnya pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi. Model ini muncul sebagai reaksi terhadap intervensi pemerintah yang dianggap berlebihan dalam ekonomi. Selanjutnya ada tantangan pasar bebas di dunia modern. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan semakin meningkat di banyak negara, di mana segelintir individu atau perusahaan menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan konflik. Dampaknya itu, ketimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi mobilitas sosial, dan menciptakan ketidakstabilan politik. Nah, masyarakat yang terpinggirkan mungkin merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Yang kedua, perubahan iklim. Aktivitas ekonomi yang tidak teratur dan eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang signifikan. Pasar bebas seringkali tidak diperhitungkan biaya eksternal seperti polusi dan kerusakan lingkungan. Dampaknya, perubahan iklim dapat mengancam keberlanjutan ekonomi, mempengaruhi sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Yang ketiga, automatisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Itu kemajuan teknologi terutama dalam bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan, mengubah cara produksi dan pekerjaan. Meskipun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, mereka juga dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Dampaknya, pekerjaan yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan ini, yang dapat meningkatkan ketimpangan dan menciptakan tantangan bagi sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Nah, materi yang ke-10 tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian. Nah, kebijakan fiskal yaitu untuk mengendalikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur permintaan agregat. Nah, kebijakan fiskal itu yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Nah, adapun fungsi kebijakan fiskal, yang pertama fungsi otoritas, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi stabilisasi, yang keenam fungsi distribusi. Nah, adapun model dan pendekatan kebijakan fiskal. Model kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal diskresioner, yaitu kebijakan yang diambil secara sengaja oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Yang kedua, kebijakan fiskal otomatis, yaitu kebijakan yang bekerja secara otomatis sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi. Adapun pendekatan kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama, ekspansif, dilakukan saat ekonomi sedang melambat atau mengalami resesi. Pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk merangsang permintaan agregat. Yang kedua, kontraktif, dilakukan saat ekonomi sedang mengalami inflasi. Pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Selanjutnya, kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi. Adapun kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Adapun fungsi kebijakan moneter, yang pertama mengendalikan inflasi, yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menjaga stabilitas mata uang, yang keempat mencegah fluktuasi. Adapun model dan pendekatan kebijakan moneter. Model kebijakan moneter ada dua. Yang pertama
teori kuantitas uang, yaitu menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar, tingkat harga, dan output real. Yang kedua, kurva Phillips, yaitu menunjukkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, adapun pendekatan kebijakan moneter ekspansif, yaitu dilakukan saat ekonomi sedang melambat atau mengalami resesi. Bank sentral menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk merangsang aktivitas ekonomi. Yang kedua, kontraktif, dilakukan saat ekonomi sedang mengalami inflasi. Bank sentral akan menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar untuk mengurangi tekanan inflasi. Nah, yang terakhir, materi yang ke-11 yaitu tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Keuntungannya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan peluang dari integrasi dengan ekonomi global. Kekurangannya, kerentanan terhadap guncangan ekonomi global dan potensi kerugian bagi industri domestik yang tidak kompetitif. Adapun fungsi dan tujuan dari perekonomian terbuka. Fungsi perekonomian terbuka itu ada 7. Yang pertama, memperluas akses pasar. Yang kedua, meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Yang keempat, diversifikasi sumber daya ekonomi. Yang kelima, meningkatkan investasi asing. Yang keenam, peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi. Yang ketujuh, peningkatan kompetisi dan efisiensi. Adapun tujuan perekonomian terbuka, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, diversifikasi sumber pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap barang dan jasa. Yang keempat, mendukung stabilitas ekonomi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama internasional. Adapun model dan pendekatan ekonomi terbuka. Model perekonomian terbuka itu ada 3. Yang pertama, model pendekatan Keynesian (ISLM-BP). Yang kedua, model Heckscher-Ohlin atau HO. Yang ketiga, model ekonomi terbuka atau Ricardo. Adapun pendekatan perekonomian terbuka ada 8. Yang pertama, pendekatan Mandel-Fleming. Yang kedua, pendekatan monetaris. Yang ketiga, pendekatan model Solow-Schwartz dengan perekonomian terbuka. Yang keempat, pendekatan klasik atau keunggulan komparatif. Yang kelima, pendekatan perdagangan baru atau New Trade Theory. Yang keenam, pendekatan gravitasi. Yang ketujuh, pendekatan makroekonomi terbuka. Yang kedelapan, pendekatan dengan hambatan perdagangan. Adapun kesimpulan dari ke-11 materi tersebut adalah materi ekonomi mencakup pemahaman dasar tentang ekonomi mikro dan makro, di mana mikro fokus pada perilaku individu dan perusahaan, sedangkan makro menganalisis perekonomian secara keseluruhan. Elastisitas permintaan dan penawaran menunjukkan responsivitas terhadap perubahan harga, sementara masalah ekonomi muncul dari kelangkaan sumber daya. Teori permintaan dan penawaran menjelaskan interaksi harga dan jumlah barang di pasar, sedangkan teori produksi membahas penggunaan faktor produksi untuk efisien. Struktur pasar, termasuk persaingan monopolistik, mempengaruhi perilaku pasar. Pendapatan nasional mencerminkan kesehatan ekonomi, dan pasar bebas dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter berperan dalam stabilitas ekonomi, sedangkan perekonomian terbuka berinteraksi dengan pasar global. Secara keseluruhan, materi ini memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi dan pengaruh kebijakan terhadap keputusan ekonomi.